Matahari yang biasa kita lihat sebetulnya nggak berwarna kuning, jingga, atau merah, tapi merupakan perpaduan dari ketiganya. Dan kalau kita bisa melihatnya secara langsung, bintang induk kita ini akan berwarna putih. Jari kaki depan dan belakang kucing nggak berjumlah sama. Si Anabul biasanya punya 5 jari di kaki depan dan 4 jari di kaki belakang. Kalau kamu punya Anabul, coba aja cek sendiri. Kamu masih bingung dengan fungsi saku kecil di celana jeansmu ya? Namanya adalah saku arloji, dan saku ini awalnya dipakai untuk naruh jam saku. Pada tahun 1879, Levi's pertama kali masang saku kecil ini pada jeans mereka. Tiap belahan otak kita punya fungsi penyimpanan memori yang berlainan. Penguin kaisar suka bergerombol dalam kerumunan besar untuk menghangatkan tubuh dan saling melindungi. Mereka ngebentuk kerumunan sambil terus bergerak. Dengan begini, masing-masing penguin bisa dapat giliran di tengah. Awan kelihatan putih karena memantulkan cahaya matahari dari tetesan air. Saat bentuknya masih tipis, sebagian besar cahaya bisa melewatinya, sehingga warnanya kelihatan putih. Tapi setelah kandungan airnya bertambah, awan ini semakin tebal, dan kita ngelihatnya sebagai abu-abu. Pizza margherita diberi topping tomat, mozzarella, dan basil untuk merepresentasikan warna bendera nasional Italia. Bikin lapar aja nih. Kamu pernah bersin saat lagi deket-deket sama kucing nggak? Si Anabul ternyata juga bisa alergi sama manusia loh. Sel kulit dan rambut kita yang terkelupas bisa bikin mereka alergi. Meski hal ini sangat jarang terjadi. Mereka juga bisa alergi karena bau badan kita setiap hari saat kita memakai deodoran atau parfum. Bulu beruang kutub nggak berwarna putih, tapi cuma bening dan berongga. Sedangkan kulit mereka berwarna hitam. Dengan cara ini, mereka bisa berkamuflase agar kelihatan mirip kayak tumpukan salju di lingkungan Arktik. Jenderal Sherman dijuluki sebagai pohon terbesar di dunia. Sequoia raksasa ini tumbuh di California dan kini telah berumur lebih dari 2000 tahun. Bahkan tingginya melebihi patung Liberty. Makhluk hidup yang bisa ngerasain pedas ternyata cuma manusia. Meski cabai mengandung antioksidan, vitamin C, dan mampu mempercepat metabolisme, semua khasiat ini bisa kita dapatkan dari sayuran lain. Kenapa nyiksa diri sampai rela ngerasain pedas? Mau gimana lagi kan? Abisnya enak sih. Makan banyak wortel bisa bikin kulit kita berwarna jingga. Sayuran ini banyak mengandung pigmen jingga alami bernama beta-karoten. Dan kalau kadarnya berlebihan, pigmen ini bisa mengubah penampilan kita, terutama di area tubuh berkulit tebal seperti telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan siku. Lautan berwarna biru karena airnya banyak menyerap warna merah dalam spektrum cahaya, dan kita cuma bisa ngelihat warna birunya. Trailer pertama di bioskop ditayangkan pada tahun 1912 saat pertunjukan Broadway, bukan acara film. Trailer awalnya diputar setelah filmnya habis, tapi kemudian trailer film dimunculin di bagian awal karena penonton pasti langsung meninggalkan bioskop setelah filmnya selesai. Sejauh ini, sudah ada 6 misi eksplorasi Mars menuju planet merah. Berarti Mars udah dihuni robot dong. Hehe, ada nggak terima tuh? Kalau matahari seukuran pintu, bumi kita akan seukuran uang koin. Artinya, matahari bisa muat untuk naruh lebih dari 1 juta bumi. Satelit Jupiter, Io, telah berumur 4,5 miliar tahun, atau hampir setua Jupiter. Io termasuk salah satu objek antariksa di tata surya yang punya gunung berapi aktif. Gunung berapi ini cukup kuat, hingga mampu menampilkan pemandangan menakjubkan yang pernah terekam oleh teleskop bumi. Oh iya, kamu udah tahu belum nih? Sebutan Io berasal dari nama wanita legendaris yang dicintai dewa Zeus. Dalam mitos Yunani kuno, Zeus menyulap Io jadi sapi betina untuk ngumpetin dia dari istrinya, Hera yang cemburuan. Waduh, memangnya sapi bisa terbang ke ruang angkasa? Oh, nggak mungkin lah ya. Luar angkasa kenapa gelap banget sih? Padahal di mana-mana ada taburan bintang. Harusnya ada cahaya yang menerangi lingkungan di sekitarnya kan? Nah, kita nggak bisa ngeliat bintang di sembarang tempat. Sebagiannya juga masih relatif muda sehingga cahayanya belum sampai bumi.
Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Raksasa gas Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga punya cincin sendiri, tapi jauh lebih tipis dan sulit terlihat. NASA bisa mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi track audio untuk ngedengerin kondisi di luar angkasa. Mereka merekam semua jenis suara unik, dari beep sampai suara panjang mirip ambulans. Padahal di luar angkasa sana sangat sunyi dan mencekam. Meski ada banyak gelombang suara dan getaran, kita nggak bisa mendengarnya. Lautan menyelimuti lebih dari 70% planet kita. Kedalaman rata-ratanya sekitar 8 kalinya tinggi gedung Empire State. Bahkan, belum sampai 5% isi lautan kita berhasil dieksplorasi. Padahal di lautan juga ada danau dan sungai bawah laut. Densitasnya lebih tinggi dibanding perairan lain di sekitarnya. Jadi, kita bisa gampang mengamati perbedaannya. Saat mau ngopi-ngopi cantik, hiu bisa nongkrong di kafe loh. Pada tahun 2002, para peneliti nemu area di Samudra Pasifik yang diberi nama Cafe Hiu Putih. Kawanan hiu putih besar datang ke tempat ini saat musim dingin. Di situ mereka cuma nongkrong, main-main, dan ngegibahin manusia yang ketakutan sama mereka. Lalu mereka bisa balik lagi ke pantai untuk nakut-nakutin manusia saat cuacanya lebih hangat. Kamu pernah minum kopi latte hiu putih nggak? Cobain aja. Kamu bisa ngerasain bawang putih cuma dengan kaki. Gini caranya, lepas kaos kakimu, gosok satu siung bawang putih ke telapak kaki, lalu tunggu beberapa saat. Bahan kimia yang menghasilkan bau unik ini bisa diserap kulit meski bawangnya nggak masuk ke mulut. Berarti, lobster bisa nyobain eksperimen ini dong. Mereka juga ngerasain makanan dengan kaki. Di Tibet, ada apel berwarna hitam yang warnanya bukan hijau atau merah, tapi ungu tua. Tempat tumbuh apel ini terpapar banyak sinar ultraviolet di siang hari, dan di malam hari, suhunya turun drastis, hingga bikin warna kulitnya menjadi lebih gelap. Di Australia, ada danau alami berwarna pink permen karet. Warna unik ini dihasilkan dari pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup abadi. Wah, pasti cocok banget ya kalau dijadiin sebagai logo perusahaan asuransi jiwa. Ya enggak? Kecepatan bumi mengelilingi matahari nggak selalu konstan, dan meskipun kita nggak ngerasain langsung, bumi terus melambat hingga satu harinya akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun lagi. Wah, masih lama banget. Meskipun sangat luas, luar angkasa punya banyak celah. Bahkan 3 triliunan pohon yang ada di seluruh dunia masih lebih banyak dari jumlah bintang di Bima Sakti, yang cuma sekitar 300-400 miliar. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Jadi saat ngerasain ada bahaya, mereka mulai nundukin kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah supaya nggak terlihat oleh predator. Leher cerahnya itu mirip kayak warna pasir, jadi kepalanya kelihatan terkubur. Manusia terbiasa ngelihat sunset cantik dengan rona jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna pink akan berubah jadi biru saat matahari mencapai kaki langit. Hal ini disebabkan oleh jarak Mars yang lebih jauh dari matahari, sehingga intensitas cahayanya jadi berkurang. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru, kemudian menghilangkan warna hangat yang biasa terlihat di bumi. Mau gimana pun warnanya, sunset itu tetap kelihatan cantik kan? Di bumi, gelombang suara menggetarkan molekul udara, lalu telinga kita bisa nangkep suaranya. Sedangkan di planet dan satelit lain, suara merambat melalui medium atmosfer dan lautan. Tapi luar angkasa nggak bersuara karena di sana nggak ada molekul yang bergetar dan menggerakkan gelombang suara. Meski begitu, sebagian peneliti nggak sependapat karena luar angkasa nggak melulu punya ruang hampa yang sunyi. Di antara ruang kosongnya, ada awan gas dan partikel misterius lain. Jadi, gelombang suara diperkirakan tetap ada, tergantung pada lokasinya. Manusia telah menjelajahi luar angkasa selama lebih dari 60 tahun, dan upaya ini membuahkan hasil gemilang. Semua planet di tata surya kita telah dijelajahi, termasuk juga planet Katai Pluto dan Ceres. Mayoritas eksplorasi ini dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai pada tahun 1977. Voyager 1 dan Voyager 2 udah ngumpulin informasi tentang planet, satelitnya, sistem cincin, dan medan magnetnya yang unik. Pesawat antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan posisi Voyager 1 saat ini sudah berada di ruang antar bintang.
Pada tahun 2011 lalu, astronom nemu reservoir air luas di luar angkasa, tepatnya di sekitar lubang hitam supermasif yang disebut kuasar. Uap air yang melayang-layang memang bisa ditemukan di semesta, tapi sangat jarang. Air di dalamnya kurang lebih 140 triliun kalinya jumlah air laut di seluruh dunia. Salah satu reservoir tertua sekaligus terbesar ini berjarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya. Jadi, termasuk reservoir air terjauh yang diketahui umat manusia. Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan eksposur pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan eksposur pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari, jadi hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan.
Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat, sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang.
Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, dua mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab.
Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak